Makan tai kau. Kau makan tai aku, kau makan tai aku. Kalau kau berani. Halah. Gini lah. Kau gini ya. Aku tahu. Cuma 16% Jo, tapi kau ceritanya banyak kali. Kalau curang dari 50%. Curang dari mana? Semua juga curang. Tapi kau dengar ya. Kau dengar ya. Mahkamah Konstitusi itu dalam perhitungan adalah mahkamah kalkulator. Itu dari itu kalau kamu tahu. Oke, curang. Semuanya juga curang, bro. Semuanya juga curang. Kalau Anda tahu curang, kenapa Anda diam? Ya, sekarang kayak gini. Aku yakin kalau berani kalau berani itu semua joy di eksekutif untuk DPD. Kalau Anda tahu curang, kenapa Anda diam? Bicara dong kalau curang. Ya, buktikan aja. Buktikanlah kalau curang. Kumpulin C1-nya. Halah, Fred. Bilang aja lah. Ya, begitulah kualitas dari pendukung 02. Hanya gara-gara berdebat tentang internet gratis dan makan siang gratis. Ya, internet gratis pada akhirnya kita akan mencari tahu. Tetapi kalau makan siang gratis pada akhirnya akan mencari tai. Begitulah kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Jadi dalam cuplikan video saya kali ini, lebih banyak saya menyajikan cuplikan-cuplikan video untuk menghibur kita. Lebih banyak cuplikan video yang ada unsur ngakaknya. Cuman ada 1 atau 2 video saja yang benar-benar kita berbicara tentang food estate dan lain sebagainya. Tetapi sebagian besar cuplikan video ini dalam beberapa menit ke depan akan saya temani pemirsa dengan cuplikan-cuplikan video yang bisa membuat kita lebih rileks dan membuat kita untuk tertawa. Mari kita simak bersama-sama. Iya. Pajak kan nanti akan naik 12%. Ya kan? Saya rasa lebih bagus kalau sebagian dari pajak ini kita alokasikan untuk kesejahteraan para koruptor-koruptor kita. Ya enggak? Koruptor-koruptor kita ini kita fasilitasi dengan kebutuhan-kebutuhan yang mewah. Misalkan nih, kita sediakan seragam mewah dengan bahan berkualitas dari kain kafan. Kendaraan super mewah yang ramah lingkungan, yang mereknya keranda mayat. Ya kan? Terus kita buatkan apartemen-apartemen dengan fasilitas-fasilitas lengkap. Misalkan AC dengan tingkat kehangatan 15.000 derajat Celcius. Kolam renang dari cairan timah panas. Saya rasa masyarakat akan setuju kalau sebagian pajak ini kita alokasikan untuk kesejahteraan koruptor. Iya, karena alokasinya jelas. Jadi masyarakat merasa puas karena hasil keringat jerih payah mereka itu jelas di arahnya kemana, alokasinya kemana, anggarannya digunakan buat apa kan. Artinya ada transparansi lah gitu ya. Dan juga pasti satwa-satwa koruptor kita ini pasti akan merasa senang dan tambah semangat untuk melakukan aksi perkorupsiannya. Ya enggak? Teruntuk pendukung 02 yang 4%. 1,5% adalah cebong dungu yang otaknya tumpul. 1,5% kampret durjana yang ngeyel, yang katanya merasa bangga menjadi anak jenderal. Jenderal kardus. Macan lansia yang kemarin dapat tambahan bintang 4 dari Pak Lurah. Setelah dipecat kembali dilantik di luar Nurul. Yang 1% adalah buzzer keparat yang dapat duit dari hasil menghina, memfitnah, dan menyebar hoak. Kalian bilang kami sangat bahagia, kami sangat sejahtera hidup di zaman Jokowi.
bangun, bangun. Orang udah mau perang, lu masih tidur aja. Kami, rakyat Indonesia, merasakan langsung bagaimana hidup di zaman Jokowi. Susahnya lapangan kerja, mahalnya bahan pokok, naiknya TDL, BBM, dan pajak. Kalau ada yang bilang, lu bahagia, lu sejahtera, berkali-kali gue bilang, otak lu udah konslet. Aduh. Gue mesti ngomong apa lagi ya? Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Kami memperjuangkan Bapak Anies agar bisa menjadi pemimpin Indonesia. Untuk apa? Untuk perbaikan. Karena kami merasakan langsung negeri kita ini, Indonesia, sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sampai kapan sih kalian sadar kalau negara ini sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja? Salam akal sehat, salam perubahan. Tetaplah bodoh, jangan pintar. Tetaplah bodoh, jangan pintar. Negara Indonesia ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Begitulah sepenggal kalimat yang bisa saya kutip dari apa yang dikatakan oleh Mbak ini, yang adalah pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya, mereka bersuara tentang perubahan. Mereka menginginkan tentang perbaikan. Dan juga kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh ibu ini kepada pendukung 02 benar-benar sangat pedas. Mungkin pendukung dari paslon 02 yakni Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kalau menyimak video ini mungkin bisa bereaksi untuk memberikan tanggapan balik terkait dengan kritikan pedas dari pendukungnya Bapak Anies Rashid Baswedan, biar semakin seru. Lalu pada poin yang kedua, ketika kita berbicara tentang PPN 12% yang menurut Erlangga Hartarto, Menteri Perekonomian itu rencananya akan dinaikkan pada tanggal 1 Januari 2025. Semoga saja ini tidak terjadi. Karena jika benar hal ini terjadi, maka saya pastikan korupsi di bangsa ini pasti akan merajalela. Saya sangat yakin itu. Pajak naik 12%. Rakyat hidupnya pasti akan semakin susah. Para pejabat, para penguasa goyang kaki karena apa yang mereka lakukan benar-benar hanya demi kepentingan mereka sendiri. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa PPN 12% itu pasti untuk kesejahteraan para penguasa, bukan untuk kita yang rakyat jelata. Jangan pernah mengeluh jika pada akhirnya hal itu akan terjadi di 1 Januari 2025 mendatang. Jangan pernah menyesal karena kita telah salah dalam memberi kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin yang tidak berpihak pada rakyat. Ini adalah sebuah resiko yang harus kita ambil jika hal ini benar-benar akan menjadi kenyataan. Apakah undang-undang perampasan aset dari para koruptor ini akan disahkan? Saya sangat yakin dan percaya tidak akan mungkin, karena biang keroknya pasti oleh mereka-mereka yang sebagai penguasa, bukan kita yang rakyat jelata.
Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Karena hal ini jika menjadi kenyataan, saya pastikan rakyat pasti akan menjerit. Mari kita lanjutkan lagi. Manusia setengah malaikat dari kubu 01 seperti Faisal Assegaf, Refli Harun, Fritz Alorboy, dan makhluk-makhluk sejenis lainnya menuntut dilakukan pemaksulan terhadap Bapak Joko Widodo. Enak kali muncul kau itu ngomong. Yang jadi pertanyaannya, apakah seorang presiden bisa dimaksulkan menurut Undang-Undang Pasal 7A dan 7B tahun 1945? Boleh, bisa, betul. Yang jadi pertanyaan kedua, apakah seorang presiden yang bernama Bapak Joko Widodo itu pantas untuk dimaksulkan? Apa dasarmu ngomong, kawan? Kalian bilang kalian itu ahli hukum tata negara. Tahu nggak kalian undang-undang yang memuat tentang pemakzulan atau pemberhentian seorang presiden? Menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, seorang presiden atau wakil presiden bisa diberhentikan pada masa jabatannya oleh MPR atas usulan DPR jika terbukti secara sah, yang pertama melakukan pidana berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan juga money laundry. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela, ya kan, seperti tindakan-tindakan asusila atau misalnya hal-hal yang lainnya. Yang ketiga, jika didapati memang ternyata presiden dan wakil presiden tersebut sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai presiden atau wakil presiden. Itu dasarnya. Sekarang kita kupas dulu satu-satu, ya. Kita kupas dulu satu-satu, ya sayangnya. Biarlah kami orang-orang bodoh ini memberitahu kepada kalian yang S3 itu. Cemanalah kami tamatan SMA ya kami. Tapi walaupun kami tamatan SMA, lihat generasi kami itu, waktu kalian orasi, dijogitin aja terus sama anak SMA kan. Udahlah, ngomong serius dulu kita, biar paham dulu kalian. Sekarang ini coba, yang pertama, seorang presiden bisa diberhentikan, dimaksulkan ketika dia melakukan pidana berat. Nah, contohnya korupsi dan juga pencucian uang dan lain-lain sebagainya. Yang jadi pertanyaannya, pernah nggak terbukti Bapak Presiden kita Joko Widodo melakukan korupsi? Nggak kan? Beliau itu bukan mantan gubernur yang makan uang negara hasil dari penyelenggaraan Formula E. Nggak pernah. Atau juga beliau jadi batu aku. Dan juga beliau itu bukanlah mantan gubernur yang pernah makan uang gratifikasi dari perusahaan asuransi. Nggak pernah. Beliau bersih. Syarat yang kedua seorang presiden itu bisa diberhentikan adalah ketika secara sah dan terbukti beliau melakukan perbuatan tercela. Contohnya perbuatan asusila dan lain sebagainya. Beliau itu, biar tahu kalian, beliau itu bukan mantan gubernur yang hobinya nonton bokep. Apalagi ngaku-ngaku di podcast. Aku sebetulnya kesenanganku itu loh. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Apalagi sampai ngaku-ngaku di podcast. Itu adalah kekonyolan dan kebodohan yang paling hakiki. Nggak pernah kan presiden kita melakukan itu. Ataupun juga presiden kita nggak pernah membuat patung dari kerajinan bambu yang bentuknya seperti orang yang melakukan hubungan Nggak pernah kan? Kalian kenal orangnya, aku kenal.
monumen bambu kok bentuknya seperti yang lagi Jadi sudah terbukti, ya kan, beliau itu tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Syarat yang ketiga seorang presiden bisa diberhentikan apabila seorang presiden tersebut secara sah dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang presiden. Itu dia. Contohnya misalnya tiba-tiba kesehatannya terganggu, ya kan? Atau mungkin juga tiba-tiba kejiwaannya terganggu atau faktor-faktor yang lainnya, ya. Kalau masalah kesehatan jangan tanya, setiap hari minum jamu. Nggak kayak sebelah, tiap hari makan nasi bungkus. Aduh, udah jelaskan. Itu dia. Jadi untuk kalian yang demo-demo di sana, ya, udahlah berhenti aja lah. Jangan pernah mimpi kalian itu menuntut pemakzulan Bapak Jokowi. Nggak memenuhi syarat tiga-tiganya. Nggak memenuhi syarat. Nggak usah banyak kali cerita kalian. Apalagi yang demo-demo itu, coba dulu, gara-gara uang 35.000 mau kalian berpanas-panasan. Tapi biar tahu kalian, sebenarnya kita harus apresiasi ini untuk orang yang menyelenggarakan demo, untuk 01. Karena apa? Karena secara tidak langsung mereka sedang menciptakan lapangan kerja baru. Yakin enggak kalian? Kalau orang ada kerjanya, mereka yang terikat dengan kontrak dengan perusahaan, itu nggak akan mau itu turun ke lapangan. Dan mahasiswa yang ikut demo menuntut pemakzulan Jokowi, yakin aku IP-nya itu di bawah 2. Coba bayangkan kalian dulu, anak SMA berani turun ke jalan untuk menolak yang namanya angket dan pemakzulan Jokowi. Berarti apa? Mindsetnya anak SMA lebih maju daripada mahasiswa. Bahkan lebih maju daripada orang yang mengatakan bahwa dirinya S3. Kalau anak SMA, apa mau dibilang? Jogetin aja. Jadi udah jelas ya untuk kalian semuanya, ya. Itu dia tadi syarat-syarat seorang presiden bisa dimakzulkan. Dan kalau ku bilang presiden kita tidak memenuhi syarat untuk diberhentikan, ya. Tapi saranku, kalaupun memang kalian paksa harus memakzulkan Joko Widodo, tunggu nanti bulan 10 setelah pelantikan Bapak Prabowo. Di situ kalian demo lagi, enggak usah. Enggak aja kalian. Ini nih salah satu otaknya ini Refli Harun. Kenapa dia seperti itu? Karena beliau itu sakit hati. Karena apa? Karena udah 2 kali dimakzulkan Jokowi. Komisaris Pelindo dimakzulkan, komisaris Jasa Marga tetap juga dimakzulkan. Kayak mananya hidupmu sayang? Mau cari apa kau dari 01? Kursi menteri apa? Menteri pariwisata. Udah, jangan yang enggak aja kerjamu itu. Udahlah, tenang-tenangkan aja lah hidupmu, ya. Baliklah kau ngajar. Ini juga himbauanku, surat terbuka untuk universitas yang ada di Indonesia ini, termasuk kepada para rektor. Tolong buka kalian dulu lowongan pekerjaan sebagai dosen. Terima dulu nih Refli Harun sebagai dosen. Pinomat bisa mengurangi angka pengangguran 1 orang aja. Inilah efek dari nganggur yang terlalu lama. Jadi nggak ada kerjaannya. Jadi orang-orang kayak gini kan orang-orang yang kurang kerjaan. Kami berdiri di sini untuk memikirkan nasib kalian rakyat Indonesia. Nggak perlu kami dipikirkan nasibnya. Nasibmu pikirkan. Masa depanmu dulu ditata. Udahlah. Bulan puasa ini dosa kita ngomongin orang. Enggak lah.
kita ini kan sedang membicarakan tentang bangsa kita ini, ya kan? Habisnya masih aja ribut 01, 02, 03, 01, 02, 03. Aku udah berapa kali bilang, udahlah stoplah semuanya itu. Terima aja lah kekalahan. Kan begitu, dengan legowo, dengan lapang hati, dengan jiwa kesatria. Biar apa? Biar pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Kan kita mau menuju Indonesia Emas kan? Ya udah, apa lagi? Oke? Salam NKRI. NKRI harga mati. Oke guys, itu adalah penyajian materi dari OP Parbelak yang penuh ngakak dan lawak. Jadi dalam cuplikan video di media sosialnya OP Parbelak ini, jika kita merasa mumet, jika kita mungkin merasa stres dan kita pingin mau ketawa, apalagi kalau kita mungkin sangat tertarik dengan dunia politik, silakan kunjungi saja channel OP Parbelak. Ada banyak sekali video-video yang beliau sampaikan dalam mengkritik pemerintah maupun masukan-masukan kepada pemerintah terkait dengan buah pikirannya, terkait dengan pandangannya, yang unsur ngakaknya itu selalu ada. Saya sangat suka dengan OP Parbelak ini karena penyajian materinya itu sangat penuh dengan hiburan, penuh dengan candaan, tetapi sangat menyentuh. Kalau kita mau merenungkan baik-baik, kalau kita mau mendengarkan penyampaian atau cara penyajian materi itu benar-benar menusuk di hati orang-orang yang beliau kritik. Tetapi semuanya dibawa dengan penuh canda tawa. Itu yang saya suka. Selanjutnya, ini ada pembahasan mengenai food estate. Jadi kita sudah tahulah, food estate ini adalah proyek besarnya dari Bapak Prabowo Subianto. Tetapi ini ada satu komentar pedas menurut saya yang perlu pemirsa sekalian ketahui bersama-sama. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentu saja salam Pancasila. Hari ini ulun berada di satu daerah yang selama ini diributkan di media massa, di media sosial, bahwasanya yang namanya food estate itu menjadi food estate, alias sebuah kegagalan di dalam rangka menata kelola pertanian dan ketahanan pangan. Ada yang menarik daripada semua ini adalah ketika pengelolaan yang dilakukan bukan tupoksinya, yaitu Departemen Pertahanan, walaupun di belakangnya ada yang namanya PUPR, yang ada yang namanya KLH, ada yang namanya pertanian. Sehingga ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat mendasar bagi kami tentunya yang berada di Kalimantan ini. Saya jauh-jauh dari Kalimantan Selatan untuk melihat sekarang kondisi real di lapangan apa yang sebenarnya terjadi dengan yang namanya food estate. Apakah ini yang dinamakan proyek strategi nasional, Saudara Joko Widodo? Saya ulangi, Saudara Joko Widodo. Apakah ini yang dinamakannya proyek strategi nasional atau PSN? Ini adalah seperti PSK saya sebut, quote and quote, proyek strategi korupsi, bukan PSN. Kenapa? Karena tidak mungkin dengan ratusan triliun, ratusan hektar lahan dibuka, ribuan hektar bahkan, untuk memenuhi kebutuhan yang katanya pangan Indonesia, tapi nyatanya adalah hanya ditanam singkong. Singkong tidak tumbuh, sekarang yang ada adalah jagung. Ada apa denganmu? Ini rejim yang sangat buruk bagi saya. Saya katakan ini adalah rejim yang terburuk di era ini. PSN seolah-olah itu akan menjadikan rakyat ini menjadi lebih baik, tapi justru ini adalah PSK. Ini program strategi korupsi. Orang-orang Jakarta selalu bicara tentang kegaliman, keserakahan, kejahatan lingkungan. Tapi mereka tidak pernah bicara tentang korupsi. Betapa jahatnya korupsi itu. Pena di tangan pemimpin itu sangat tajam. Bahkan seruncing daripada bambu runcing itu sendiri. Yang membunuh rakyat dengan caranya dan memindahkan
harta rakyat ke kantong pribadinya. Itu yang terjadi. Pasti itulah yang dilakukan oleh orang-orang oknum ini yang berada di kekuasaan. Besok kita melakukan pemilu, saudara-saudaraku. One man, one vote. Kita menyadari bahwasanya Kalimantan itu tidak dihitung. Saya ulangi, Kalimantan itu tidak dihitung dari sisi suara. Yang mereka hitung hanyalah Pulau Jawa. Karena Jawa itu akan memenangkan seorang presiden. Tapi ketika presiden itu menang, maka Kalimantan dan daerah yang lain yang menyangga Indonesia dengan APBN, itu hartanya dikeruk. Alamnya dihancurkan. Pohonnya dibabat habis. Makhluknya diusir. Bahkan binatang-binatang pun tidak tahu entah pergi kemana. Ruang oksigen hilang oleh keserakahan daripada pemimpin-pemimpin kita. Saya menyebutnya ini adalah rejim. Karena di sana ada menteri. Di sana ada tentunya juga adalah anggota-anggota DPR yang menyetujui anggaran ini. Ini adalah bagian daripada perampokan massal terhadap anggaran negara. Saudaraku semuanya, kenapa itu bisa terjadi? Karena korupsi itu tidak ingin diberantas oleh orang Jakarta. Oleh orang-orang yang bermukim di Jakarta yang mengambil keputusan di DPR RI. Oleh karena jika, saya ulangi, jika undang-undang pembatasan transaksi tunai tidak diundangkan, jika pencatatan, pendaftaran, dan pelepasan aset tidak diundangkan, dan jika beban pembuktian terbalik tidak diundangkan, dan jika tobat nasional tidak dilakukan sebagai rekonsiliasi bangsa ini, maka jangan pernah berhangsa ini akan baik. Apalagi jika tidak ada penegakan hukum yang keras kepada aparat yang melanggar, yang menista, yang dibiarkan. Mereka rampas harta rakyat karena mereka gampang merampasnya, gampang menyimpannya, dan gampang menggunakannya. Itulah esensi. Saya berharap orang-orang Jakarta itu akan bicara juga tentang korupsi. Kami sudah terlalu sakit di Kalimantan. Alam kami rusak. Kami sepertinya negara jajahan saja. Ini adalah rejim terburuk. Oleh karenanya saya berharap kepada saudaraku yang ada di belahan Indonesia, baik di Pulau Jawa ataupun Sumatera, Kalimantan juga secara khusus. Pilihlah presiden yang celahnya lebih sedikit, yang keburukannya lebih sedikit, yang kecerdasannya melebihi, sehingga apa? Sehingga kita dapat mengimplementasikan pikiran itu menjadi sebuah kebijakan. Karena kebijakan di tangan pemimpin itu bisa baik dan bisa sangat sadis menghantam rakyat. Oleh karenanya, rasionalisasilah dalam menggunakan akal, gunakan nurani. Ini kesempatan kita memperbaiki Indonesia. Balik kamera, lihat saja ini. Ini adalah pengairan dari food estate. Lihat, air diambil dari sini, lalu dicarilah sumber. Dari mana sumbernya? Coba ada. Dari mana sumbernya? Saya tidak melihat pompa. Apakah ini formalitas semata-mata? Dan janggal sekali kalau misalnya mengairi sebuah persawahan dari sebuah tendon. Itu janggal sekali. Mana yang namanya PUPR yang ahli-ahli yang bikin pengairan? Itu yang ingin saya sampaikan kepada rejim ini. Ingat, kerakusan Anda akan terbalas nanti. Kita tidak bisa lagi membiarkan rejim yang begitu jahat, rejim yang begitu menista rakyat, yang sengaja pura-pura dengan proyek PSN, proyek strategi nasional, sehingga bisa dilindungi seolah-olah ini adalah vital, lalu bisa menggunakan siapapun, bahkan dalam quote and quote memperalat aparat negara, lalu kemungkinan menggunakan label-label jabatan, label-label senjata agar rakyat ini tunduk pada mereka. Jika saudaraku ingat ketika vaksin, bagaimana kita diburu oleh rejim ini, bagaimana rakyat diperlakukan, bagaimana mereka mengkorupsi vaksin itu dengan biaya-biaya yang irasional, dengan hutang. Sekarang sudahi rejim ini. Mata rantai rejim ini harus dihentikan. Ingat, mata rantai rejim ini harus dihentikan.
Jika rejim ini mata rantainya tidak dihentikan, maka rantai itu tidak hanya akan membelenggu kita, bahkan akan menghajar kita, akan merantai kita. Semuanya akan hancur. Gambaran ini adalah gambaran nyata yang terlihat terus-menerus dipertontonkan. Mereka berkuasa, mereka punya uang, tapi tentunya jika undang-undang pembeban pembuktian terbalik itu dilakukan, maka pastilah mereka mendapatkan harta itu dari sumber yang tidak halal. Sumber korupsi di semua level. Jika ada kesempatan, maka mereka pasti akan korupsi. Oleh karenanya saya berharap tokoh-tokoh di Jakarta, rakyat juga, saatnya kita melakukan perlawanan yang positif terhadap pemerintah. Jangan mau dinina bobokan dengan bansos, BLT dan seterusnya yang semuanya bersumber dari kita. Ingat, besok adalah penentuan bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan bangsa ini. Kebumikan orang-orang jalim yang memiliki sifat jalim. Kembalikan mereka ke bumi, ya Allah. Kembalikan sifat-sifat jalim itu mereka ke bumi. Kembalikan itu, ya Allah. Kami sangat memerlukan pertolongan-Mu, ya Allah, ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Waliullah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Tetapkan takdir orang-orang jahat itu. Sedikit tegang guys ketika kita mendengar komentar dari rakyat Kalimantan ini. Kecaman keras tentang food estate, tentang proyek strategi nasional yang gagal, yang menurut rakyat Kalimantan ini dia mengatakan bahwa bukan proyek strategi nasional, tetapi PSK alias proyek strategi korupsi. Mungkin ada benarnya, karena fakta sampai hari ini masih ada pembicaraan yang begitu masif di kalangan masyarakat Indonesia. Berbicara tentang food estate, berbicara tentang pembelian pesawat dan lain sebagainya masih menjadi misteri. Lantas masuk di akal atau tidak ketika PSN ini yang konsep awalnya itu yang ditanam adalah singkong, lalu pada akhirnya jagung yang tumbuh. Dan yang lebih lucunya lagi ketika jagung itu tumbuh tetapi dalam polybag. Benar-benar bagi saya ini adalah proyek strategi korupsi yang benar-benar sudah diatur secara matang, sudah dikelola oleh orang-orang yang memang benar-benar punya kepentingan untuk menyusahkan rakyat, untuk menguras anggaran negara, di mana kita sebagai rakyat yang selalu menjadi korban. Ungkapan hati melalui pendapatnya, melalui buah pikiran dari orang Kalimantan di proyek food estate ini, saya sangat yakin dan percaya bahwa ini adalah sebuah fakta, sebuah fenomena yang tak bisa dibantahkan ketika uang triliunan rupiah digelontorkan untuk membuka proyek strategi nasional ini yang pada akhirnya gagal total. Tanam singkong, tidak ada yang tumbuh. Tanam jagung polybag, pada akhirnya mati. Apa kira-kira harapan kita ke depan dari calon-calon pemimpin yang selalu saja mau menyusahkan kita rakyat Indonesia ini? Semoga saja ke depan kita sebagai rakyat harus lebih cerdas, harus berani untuk melawan, berani untuk bersuara atas segala keputusan ataupun kebijakan yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat.
Hari-hari belakangan ini, ketika kita menyimak di media sosial, saya juga menemukan beberapa cuplikan video terkait aksi protes dari rakyat Kalimantan, lebih tepatnya di seputar ibu kota negara atau IKN di Penajam, Jawa Timur, di mana ada informasi bahwa ada 200 kepala keluarga yang saat ini sudah digeserkan dari tempat tinggal mereka. Semakin sedih. Selalu saja rakyat yang dikorbankan. Semoga saja IKN itu tidak akan menjadi mercusuar gagal. Dan semoga saja bahwa proyek IKN itu bisa selesai. Tetapi jikalau gagal, maka saya sangat yakin dan percaya akan menjadi catatan sejarah yang viral di dunia ini. Karena membangun IKN itu dananya yang dibutuhkan cukup besar. Saya berharap bahwa rakyat Kalimantan yang saat ini kita lihat mulai bersuara dengan lantang, menolak hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh para penguasa ini, menolak hal-hal yang sudah menyusahkan rakyat ini, bisa memperoleh solusi yang tepat. Jika tidak, saya sangat yakin dan percaya bahwa akan ada peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi di luar dari dugaan kita. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa memberikan informasi baru kepada kita semua, bahwa bangsa kita ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mari tetaplah berpikir kritis dan selalu menggunakan logika akal sehat kita demi generasi penerus bangsa kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.